محمد الأزهري وإليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pujian yang memenuhi semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, tambahan nikmat di sini adalah melihat zat Allah atau menyaksikan Allah secara langsung besok di surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah rahmat ta'zimmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughliq, yang membuka segala sesuatu yang terkunci atau yang tertutup. Artinya dengan sholawat segala sesuatu itu nanti akan dimudahkan. Wal khatimi lima sabaq, dan yang menjadi akhir dari para nabi dan para rasul. Ya Allah, limpahkanlah sholawat serta salammu yang kedua-duanya ini terus beriringan sampai hari kiamat. طلاب الأعزاء، نتحدث اليوم عن أمانة الكلمة. Anak-anakku yang aku banggakan, pada sore hari ini kita akan mengkaji, kita akan berbicara tentang amanah suatu perkataan. وأود في البداية أن أقول نريد أن نطبق ما نسمعه. نريد أن نطبق ما نسمعه، لا يكن كلاما يدخل من هنا ويخرج من هنا، بل يكون تطبيقا عمليا. Seperti biasanya sebelum muhadharah ini dimulai, beliau selalu mengingatkan, muhadharah atau kajian kita pada sore kali ini hendaknya kita amalkan, tidak hanya sekedar pengalaman, tetapi harus menuju ke pengamalan, ya. Jangan sampai masuk dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tidak ada asapnya di dalam hati. طلاب الأعزاء، إسلامنا السمح الوسط يريد أن يربي أتباعه على مكارم الأخلاق وعلى الكلمة الطيبة. Anak-anakku yang aku banggakan, agama kita, agama Islam merupakan agama yang lurus, agama yang moderat, mengajarkan kepada penganut, orang-orang yang memeluk agama Islam tentang suatu kebaikan. لم يكن رسولكم صلى الله عليه وسلم فاحش الكلام، ولم يكن بذيء اللسان، بل كان قرآنا يمشي على الأرض كما وصفته السيدة عائشة. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang nabi yang maaf-maaf perkataannya tidak baik, yang maaf-maaf bukan seorang nabi yang lisannya atau ketika berkata itu berkata yang buruk. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya apa? Ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, karena khuluquhul Quran, akhlaknya kanjeng Nabi adalah Al-Quran. طلاب الأعزاء، لو كان رسولكم صلى الله عليه وسلم فاحش الكلام لما كان له أتباع كثيرون
وأصحاب كثيرون. Penting anak-anakku sekalian untuk dicatat ya dan dipatri di dalam hati kita semuanya. Apabila Nabi Muhammad SAW, maaf beliau berkata yang tidak baik, maka pasti beliau tidak akan mempunyai sahabat. Pasti beliau tidak akan mempunyai pengikut yang begitu banyak. قال الله تعالى في شأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memuji akhlak Rasulullah SAW. Allah berfirman, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi apabila engkau keras, kata-katanya tidak baik, maka orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari darimu. طلاب الأعزاء، إن للكلمة أهميتها في دين الله، فقد ترفع صاحبها إلى أعلى الدرجات. Anak-anakku yang aku banggakan, suatu kata itu mempunyai peran yang luar biasa dalam diri seseorang. Terkadang suatu perkataan ini bisa mengangkat derajat seseorang ke derajat yang tinggi. وقد تهوي بصاحبها في النار أي تدخله النار. Sebaliknya ingat, perlu dicatat dan dipatri di dalam hati, perkataan seseorang juga bisa menjerumuskan ke neraka. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات. Di dalam Sahih Bukhari ini ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang dalil bahwasanya perkataan seseorang itu bisa saja mengangkat derajatnya di surga ke derajat yang tinggi. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Begitu juga seorang manusia, seorang hamba bisa saja dia itu berkata dengan perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nubayin waminan, angkalan adalah perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maaf, seperti apa yang ada di sekitar kalian. Maaf, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang di sana itu membawa nama besar orang tua. Ya, karena ya, itu sama halnya dengan mencaci orang tua sendiri. La tashubbu walidal akharin li'annaka idza sababta masalan walidal akharin ka'annaka tasubbu walidayk. Ketika Anda mencaci maki, ya, perkataan yang di Jawa sudah sangat lumrah maklum ya, kata-kata yang tidak pantas itu yang membawa kakek, nenek dan lain sebagainya. Ya, itu seperti hanya mencaci kedua orang tua sendiri atau mencaci leluhur sendiri. Baik, perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah ini bisa menjerumuskan seseorang kepada neraka. طلاب الأعزاء، بالكلمة يدخل الإنسان الإسلام وبالكلمة يخرج الإنسان من الإسلام. فإذا نطقت بالشهادتين وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخلت في الإسلام، وإذا نطقت بشهادة الكفر فقد خرجت من الإسلام. Baik, anak-anakku ya, ini perlu diingat. Dengan kalimat, dengan suatu kata-kata, ini bisa menyebabkan seseorang masuk Islam. Dengan kata-kata pula dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Maklum, ketika seseorang melantunkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini menjadikan orang tersebut masuk Islam. Sebaliknya, ketika ia mengatakan kata-kata yang kufur, ya, kata-kata yang di sana itu bisa menyekutukan Allah, maka ia bisa keluar dari Islam. Ini sebab kata-kata. طلاب الأعزاء، بالكلمة
تحل الزوجة لزوجها وبالكلمة تحرم عليه فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فقد حرمت عليه. Ingat dengan kata-kata pula ya, dengan kata-kata pula itu seorang wanita bisa halal terhadap orang lain ya, atau seorang wanita itu bisa menjadi halal karena menjadi istri. Dengan kata-kata pula seorang wanita itu bisa menjadi haram baginya. Seorang wanita bisa menjadi halal dengan adanya kata-kata yaitu akad nikah ya. Saya contohkan itu. Ini kata-kata bukan kata-kata ya. Itu seorang wanita bisa menjadi halal. Nah, kemudian dari sisi lain, kata-kata pula ini yang bisa menjadikan seorang wanita itu menjadi haram baginya. Ini di sini pentingnya Anda belajar ilmu fikih, belajar ilmu syariah supaya tidak gampang di dalam hukum-hukum Allah. طلاب الأعزاء بالكلمة الخبيثة تشتعل الحروب وتوقد وبها تطفأ الحروب وتسكن نار الحرب. Anak-anakku yang kubanggakan, dengan kata-kata ini bisa terjadi gejolak di antara kita. Gejolak peperangan akan berkobar menjadi besar sebab kata-kata. Kita contohkan di kamar ada satu orang yang kata-katanya tidak enak untuk didengarkan. Ini bisa memicu perasaan emosi yang lainnya itu akan menjadi terbakar menjadi panas. Dengan kata-kata pula suasana yang ada di sekitar kita itu akan bisa menjadi tenang, damai. طلاب الأعزاء دينكم الإسلامي وقرآنه العظيم يأمرنا بالكلمة الطيبة. يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. Anak-anakku, أي كلاما طيبا جميلا. Anak-anakku yang aku banggakan, agama kita, agama Islam, dan kitab suci pegangannya, yakni Al-Quran Al-Karim, memerintahkan kepada kita untuk berbicara yang baik. Ingat, Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, firman dawuh Tuhan kita, yang tiada Tuhan selain Allah. Allah memerintahkan kepada kita wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kalian kepada sesama manusia dengan perkataan yang baik, perkataan yang jamil. طلاب الأعزاء الكلام الطيب لا يقتصر على الأصدقاء والأصحاب والأتباع بل حتى يكون مع الأعداء. Anak-anakku yang aku banggakan, penting untuk diingat perkataan yang baik ini tidak hanya ketika kita berbicara dengan sesama teman saja. Ingat, perkataan yang baik ini juga patut untuk kita katakan kepada musuh-musuh kita. انظروا إلى التوجيه القرآني. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا وآمرا سيدنا موسى وهارون قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Ini dalil dari Al-Quran Al-Karim. فقولا له قولا لينا يعني كلاما طيبا لعله يتذكر أو يخشى. هنا فرعون أشد أعداء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا موسى وسيدنا هارون بالكلام الطيب معه. Ini ya dalil dari Al-Quran Al-Karim bahwa kata-kata baik itu tidak hanya kita katakan kepada teman-teman kita saja, dan bahkan kepada musuh pun kita harus mengatakan kata-kata yang baik. Sebab seorang musuh, begitu kita berhadapan, yang ada adalah rasa benci.
Kalau kita tambah dengan kata-kata yang tidak baik, maka yang terjadi langsung terjadi perang. Ya. Dalil dari Al-Quran ya, yang menyebutkan kita harus berkata baik pula terhadap musuh itu adalah ayat yang menjelaskan tentang Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, mengajak ke Fir'aun. Kita tahu semuanya siapa Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang mengaku bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Orang yang begitu semena-mena mengaku dirinya adalah Tuhan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik. Kenapa? Karena dalam perkataan itu mempunyai asar, mempunyai pengaruh terhadap yang diajak berbicara. أحباب الكرام، شبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة كما شبه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة. Anak-anakku yang aku cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan perkataan yang baik seperti hanya tumbuhan yang baik, yang indah, dan memberikan perumpamaan kata-kata yang buruk sebagaimana pohon atau pohon yang buruk atau tidak baik. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan perkataan yang baik itu diumpamakan sebagai tumbuhan, pepohonan yang baik, yang mana akarnya itu kuat di dalam tanah, di dalam bumi, dan cabangnya menjulang tinggi, bagus ke atas. وقال في شأن الكلمة الخبيثة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Dan perumpamaan kata-kata yang tidak baik adalah sebagaimana pohon yang tidak baik pula, yang dia tidak bisa tegak lurus di atas bumi. عن أبي ذر كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل عضو من أعضاء الجسم عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكل يكون باللسان. التسبيح أو التكبير أو التحميد فيكون باللسان. Baik. Ini beliau memberikan contoh atau menyebutkan beberapa hal yang di sana itu disebut dengan kata-kata yang baik, yang keluar dari lisan kita, mengutip suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abi Dzar bahwa Rasulullah SAW, ya, setiap anggota badan manusia itu berpotensi untuk menjadi sedekah, menjadi amal kebaikan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kullu tasbihatin, setiap bacaan subhanallah, kemudian bacaan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian setiap pikir-pikir mengajak seseorang untuk kebaikan, atau al-amru bil ma'ruf, atau mencegah seseorang dari sesuatu yang tidak baik, semuanya ini bernilai sedekah. Membaca tasbih, kemudian mengajak atau melarang, semuanya ini keluar dari lisan, dari perkataan seseorang. طلاب الأعزاء، أعضاء الجسم كلها في الصباح
تنادي على اللسان وتقول أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Anak-anakku, jadi anggota badan kita itu satu kesatuan, ya. Anggota badan kita itu menyeru kepada lisan kita, wahai lisan. Kalau kita dapat mengerti, anggota badan kita itu menyeru kepada lisan, ucapan kita dengan seruan demikian, wahai lisan, berkatalah dengan perkataan yang baik. Sebab kalau perkataanmu itu tegak, perkataanmu itu lurus, maka seluruh anggota badan kita juga akan terpengaruh menjadi lurus. Tetapi ketika sebaliknya apa yang engkau katakan itu tidak benar, maka seluruh anggota badan itu tidak benar. Jadi ini dapat kita simpulkan bahwasanya perkataan itu mempunyai pengaruh terhadap perbuatan. وها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل أهاب الرجل حتى يتكلم فإن تكلم رفع نفسه عندي أو حط نفسه عندي بمعنى أظل أخاف من هذا الرجل الغريب حتى يتكلم إن تكلم بخير رفع نفسه عندي وإن تكلم بشر سقط من نظري ولا أعطيه أي اهتمام وهكذا. Anak-anakku, kalian perlu Anda ingat, ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di dalam menilai seseorang, ini salah satu cara yang beliau gunakan adalah dari sisi perkataannya. Ketika ada seseorang yang datang di hadapan beliau, sebelum berbicara, ya, Sayyidina Umar tidak bisa menilai secara pasti. Namun ketika orang tersebut sudah berbicara, ini nanti akan kelihatan mana orang yang terpelajar dan mana orang yang tidak terpelajar. Mana yang di situ santri dan mana yang selain santri akan kelihatan dari sisi ucapannya, dari sisi perkataannya. Wa akhiran Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiruna min al-lisan. فيقول لسيدنا معاذ بن جبل وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Dan di akhir kajian atau muhadharah kita kali ini, beliau mengingatkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seseorang yang masuk ke dalam neraka atau seseorang yang tergelincir itu rata-rata disebabkan karena tergelincirnya lisan atau perkataan mereka. Wa akhiran naqulu inna al-kalimah allati takhruju min al-lisan laha khuturatiha faqad tudkhilaka al-jannah wa qad tudkhilaka an-nar fa kulluna yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala fima yakhruju min lisanihi. Kembali kami menekankan anak-anakku yang kami banggakan, ya, bahwasanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, saya ulangi lagi, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi menyebabkan kita masuk ke surga, atau sebaliknya bisa jadi kata-kata kita itu yang menyebabkan masuk ke neraka. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita. وَلِيُذَكِّرْ بَعْضُنَا بَعْضًا بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ حَتَّى نُظْهِرَ تَعَالِيمَ دِينِنَا الْإِسْلَامِيِّ السَّمْحَ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ. Anak-anakku yang aku banggakan,
Anda di pondok ini adalah duta-duta akhlak ya, orang-orang yang jadi sorotan masyarakat kita. Masyarakat kita itu kalau mondok ya, melihat anak yang mondok itu penilaiannya tertuju pada anak yang mondok itu ya. Ketika anak yang mondok melakukan suatu kebaikan, ini nanti bisa menyebabkan tetangga-tetangganya ikut mondok, kan ini jadi saya, kan itu jadi nopo akhlaknya jadi saya makanya. Tetapi kalau sebaliknya, kita di pondok, menurut saya ketika pulang itu memberikan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, maka masyarakat akan melihat cak pondok kok ngono, anak pondok kok seperti itu. Dan kadang tidak hanya terhenti di situ saja, bahkan sampai ke hal yang lain. Iku pondok eling dia membawa nama pondok pesantren, membawa nama lembaga. Oleh karena itu penting kita untuk menjaga lisan kita dan juga menyampaikan kepada sanak kerabat kita, teman-teman kita, jangan sampai kita itu memberikan image yang tidak baik kepada masyarakat kita. وفي النهاية أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وأشكر فضيلة أخي الشيخ صالح على حسن ترجمته وإضافته، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الكلمة الطيبة واللسان الطيب. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di akhirnya beliau berterima kasih kepada Anda semuanya telah mengikuti muhadharah kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang berakhlak baik, bisa menjaga tata kata-kata kita, bisa menjaga lisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah المحاضرة القادمة ستكون عن آداب الاستئذان. Kemudian insya Allah untuk muhadharah yang akan datang kita akan mengkaji tentang adab tata krama bagaimana ketika kita meminta izin. Ya, baik. أي سؤال يا شباب؟ أي استفسار؟